Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali kita bisa bertemu kembali dalam renungan tengah minggu GKJ pagi. Saya berharap semua dalam keadaan sehat dan senantiasa sukacita. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur atas kesempatan mendengarkan firman-Mu saat ini. Kami berdoa agar Engkau menyertai kami sehingga kami dapat memahami, dapat menghayati firman-Mu dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada saat ini berjudul Hati-hati atau Mati. Dan bacaan leksionari kita diambilkan dari 2 Samuel pasal 6 ayat 1 sampai 15. Tapi nats yang akan kita baca yaitu dari 2 Samuel pasal 6 ayat 6 sampai 11. 2 Samuel 6 ayat 6 sampai 11. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Nakon, maka Usa mengulurkan tangannya kepada tabut Allah itu lalu memegangnya, karena lembu-lembu itu tergelincir. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Usa. Lalu Allah membunuh dia di sana karena keteledorannya itu. Ia mati di sana dekat tabut Allah itu. Daud menjadi marah karena Tuhan telah menyambar Usa demikian hebatnya. Maka tempat itu disebut orang Peres Usa sampai sekarang. Pada waktu itu Daud menjadi takut kepada Tuhan. Lalu katanya, "Bagaimana tabut Tuhan itu dapat sampai kepadaku?" Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut Tuhan itu ke tempatnya ke kota Daud. Tetapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed-Edom orang Gad itu. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom orang Gad itu. Dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Yang berbahagia ialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, dalam hidup sehari-hari ada banyak sekali peraturan yang selalu kita temui. Misalnya peraturan di jalan raya, kita harus berhenti jika lampu lalu lintas berwarna merah, tidak boleh melawan arus, harus membawa surat-surat lengkap, dan lain-lain. Nah, yang terjadi ketika kita sebagai pengguna jalan raya tidak mentaati aturan tersebut adalah akan terjadi kecelakaan, kemacetan di jalan raya. Tetapi sebaliknya, ketika kita taat pada peraturan, maka akan mengurangi risiko kecelakaan, menjaga keselamatan diri dan orang lain. Nah, Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini menceritakan kisah Daud dan Usa sebagai imam yang akan memindahkan tabut Allah dari rumah Abinadab ke Yerusalem. Kemudian dalam perjalanan dari rumah Abinadab ke Yerusalem, Daud dan para imam melakukan kesalahan dalam membawa tabut Allah tersebut. Mereka membawanya dengan menggunakan kereta yang ditarik oleh lembu-lembu. Suatu cara membawa barang yang biasa digunakan. Hal ini membuat Allah marah dan Usa sebagai imam mati oleh karena keteledorannya yang tidak menjaga kekudusan tabut Allah. Kematian Usa ini kemudian menjadikan Daud menjadi takut dan tidak jadi membawa tabut Allah ke Yerusalem. Tapi tabut Allah ditaruh di rumah Obed-Edom dan Obed-Edom diberkati Allah. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, salah satu benda yang ada di dalam tabut Allah atau tabut perjanjian adalah 2 log batu yang berisi hukum dan perintah Tuhan untuk merawat kehidupan kita. Tabut Allah menjadi tanda kehadiran Allah di tengah-tengah umat. Tiap kali tabut Allah berada di antara umatnya, umat Tuhan mengalami kemenangan yang gilang gemilang. Tapi sebaliknya, bila berada di daerah musuh atau tempat di mana Allah tidak berkenan,
maka Allah akan membuat kekacauan di daerah tersebut. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, kisah kematian Uza mengingatkan kita bahwa kesadaran akan kehati-hatian atau ketaatan kepada perintah Allah merupakan keyakinan yang mendasar bagi setiap orang percaya. Umat Allah perlu menyadari bahwa sikap tidak menghargai perintah Allah akan mendatangkan murka Allah atau kematian. Sebaliknya, sikap yang menghargai perintah Allah dengan penuh kehati-hatian akan mendatangkan kehidupan atau berkat dari Tuhan. Seperti yang terjadi dengan Obed-Edom dari kisah yang sudah kita baca, dia diberkati Allah karena Obed-Edom ini bisa menjaga takut Allah dengan hati-hati. Nah, sikap ini pula yang perlu kita miliki dalam kehidupan kita. Hal itu kita mulai dari hati dan pikiran, terucap dalam kata-kata, dan terwujud dalam perbuatan kita. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, maukah kita seperti Obed-Edom yang diberkati Tuhan, ataukah seperti Uza? Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu saat ini. Ajar kami untuk selalu berhati-hati, untuk selalu taat dan menghargai perintah-Mu dalam setiap segi kehidupan kami, sehingga Allah yang baik akan senantiasa memberkati kami. Saat ini kami juga bersyukur kepadamu, karena selama 62 tahun Engkau menyertai gereja-Mu GKJ Mbagi ini dengan setia. Tuhan, kami berdoa untuk gereja-Mu ini. Biarlah setiap pelayanan yang ada dapat menjadi sarana untuk saling membangun dan menguatkan, sehingga nama-Mu semakin dimuliakan, dan melalui gereja-Mu ini dapat menjadi saluran berkat di tengah-tengah masyarakat. Berkati setiap orang yang turut ambil bagian dalam pelayanan di gereja ini, agar kami semua diberikan kebijaksanaan dan kasih dalam melayani jemaat. Bimbinglah setiap jemaat-Mu di sini agar dapat terus mendukung setiap program pelayanan di gereja ini, dan jemaat dapat terus bertumbuh hidup seturut kehendak-Mu. Allah Bapa yang baik, di bulan April ini kami juga berdoa untuk semua perempuan di Indonesia khususnya yang berjuang untuk harkat dan martabat mereka. Berikanlah kekuatan dan keberanian untuk terus berjuang. Terima kasih untuk semua perempuan yang telah berkontribusi positif bagi kemajuan bangsa dan negara ini. Inilah doa kami Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.